anak-anakku semua, siswa kelas 5 dan kelas 6. Pagi hari ini kalian akan memulai belajar kembali dengan Bapak Ade Febrianto Wigar, SPD dari SD Sidorejo Lor 06 Salatiga. Dan selanjutnya untuk kelas 6 nanti kalian akan belajar tema 7 subtema 3 kepemimpinan. Nah, mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga kalian agak terlambat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi tidak masalah ya anak-anakku semua, semoga kalian tetap bersemangat. Kami berharap kalian sehat, sudah menyiapkan diri untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian sudah mandi, sudah makan, sudah menyiapkan buku untuk mencatat, sehingga nanti bisa belajar dengan Pak Ade dan Bu Tersa dengan baik. Nah, kali ini saya akan berikan kepada Pak Ade untuk memulai pembelajaran kelas 5. Silahkan Pak Ade. Izin share screen terlebih dahulu, Ibu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran atau belajar dari rumah. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Mungkin ada yang masih ingat di minggu lalu bertemu dengan Pak Ade, atau mungkin ada beberapa siswa baru, peserta baru yang memang baru pertama kali bertemu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan Pak Guru untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Ade Febrianto Wigar, biasa dipanggil dengan Pak Ade. Untuk mengajar, Bapak setiap harinya mengajar di SD Negeri Sidorejo Lor 6 Salatiga. Ini salam kenal dari Bapak. Semoga anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, adik-adik yang lain nanti bisa memperkenalkan diri juga melalui live chat, kemudian bisa bertanya di sana. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kabar kalian pada pagi hari ini selalu dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi yang selalu semangat, sehat, meskipun di masa pandemi ini, meskipun setiap hari mungkin kalian di rumah, tapi harus tetap semangat belajar, bisa membagi waktu belajar di rumah, main gamenya dikurangi, membantu orang tua, kemudian belajar secara mandiri di rumah. Itulah semangat belajar di era pandemi ini yang betul-betul harus kalian tingkatkan. Mari anak-anak, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya kegiatan ini mendapat perlindungan, mendapat berkah untuk kita semuanya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 5, kemudian di tema 8 ya, masuk di tema baru, karena mungkin ini ada yang sudah menyelesaikan penilaian tengah semesternya, atau mungkin hari terakhir ini untuk melaksanakan penilaian tengah semester, dan kita sudah masuk ke tema baru, tema 8, yaitu subtema 1, pembelajaran 1. Dengan subtemanya adalah manusia dan lingkungan. Kayak gitu. Kita nanti hari ini akan banyak membahas mengenai lingkungan sekitar kita, mengenai diri kita sendiri, hewan, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2 materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama bahasa Indonesia, nanti anak-anak Pak Guru harapkan mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa runtutan dalam cerita teks non-fiksi. Nanti kita juga akan membahas mengenai apa toh teks non-fiksi dan fiksi itu. Kemudian yang kedua, materi kedua ada materi IPA. Di materi IPA ini nanti kita akan belajar mengenai manfaat air bagi manusia, diri kita sendiri, kemudian bagi tanaman,
bagi hewan, atau lebih tepatnya bagi lingkungan kita. Air itu manfaatnya apa saja nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Pak Guru punya sebuah video, disimak baik-baik videonya, disimak betul-betul videonya, supaya kalian merasakan. Nanti Pak Guru ada pertanyaan apa yang kalian dapatkan dari video ini. Ya, ini Pak Guru post videonya, nanti terlalu lama. Dari yang tayangan singkat video tadi, anak-anak tentu bisa melihat ya beraneka ragam bentuk atau beraneka ragam dari bentuk lingkungan kita. Nah, itu semua itu adalah harus kita jaga. Dalam artian lingkungan itu sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, ini pasti ada beberapa anak atau teman atau saudara ini yang mungkin kangen liburan, kangen yang lain sebagainya. Karena kalau kalian perhatikan coba, kalau liburan itu pasti yang didatangi adalah lingkungan sekitar kita. Liburan di pantai, di gunung misalkan, atau mungkin di hutan pinus misalkan. Itu juga lingkungan sekitar kita yang memang harus kita jaga betul-betul, jangan sampai rusak dan nantinya kita justru tidak memiliki lingkungan yang sehat, kita tidak memiliki lingkungan yang bersih, bahkan dampaknya nanti sangat besar apabila lingkungan di sekitar kita itu rusak ya. Nah, coba Pak Guru akan sedikit bertanya mengenai apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Fakta apa yang terdapat dalam video? Ini fakta, kalau kita berbicara fakta berarti dari yang kalian lihat itu apa yang kalian dapatkan. Nah, fakta yang kita lihat dari video tersebut adalah lingkungan kita yang sangat indah, lingkungan alam kita yang sangat indah. Tadi Pak Guru ambil contoh di Indonesia ya, tentunya bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun atau di seluruh bumi ini lingkungannya sangat indah. Bahkan bukan hanya pantainya, bukan hanya gunungnya, bukan hanya hutannya, tapi bahkan padang pasir pun itu juga sesuatu yang indah meskipun di sana panas dan sebagainya. Tapi ada keindahan tersendiri dalam setiap lingkungan kita. Kemudian berikutnya ini sambil Pak Guru cek di YouTube-nya, ada yang bisa menjawab nih, apakah lingkungan itu berguna bagi manusia? Bisa kalian tuliskan di dalam YouTube situ untuk komentarnya, apakah lingkungan itu berguna untuk manusia? Kalau Pak Guru secara pribadi mengatakan bahwa lingkungan itu sangat berguna bagi manusia. Ya, karena apa? Karena lingkungan itu mampu menyediakan semua kebutuhan manusia. Kita pikirkan, kita coba ambil sampel kecil. Pakaian yang kita pakai itu dari mana? Ini kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Pakaian, baju ini yang kita pakai hari ini itu terbuat dari kain. Kainnya sebelum menjadi kain dia jadi benang. Benangnya mungkin dipintal dari kapas atau dari bahan yang lainnya, sutra misalkan. Nah, itu juga lingkungan juga. Kalian belajar menggunakan buku, menulis di kertas misalkan. Di kertas ini kalau kalian yang sudah belajar ini bahwa terbuat dari tanaman, dari pohon, artinya kita sangat membutuhkan lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita supaya tetap lestari ya. Dan kebutuhan kita tercukupi. Coba makanan dari nasi, dari lauk pauk yang kalian konsum setiap hari, minum air, kemudian makan daging misalkan, itu dari lingkungan sekitar kita. Kalau kita membahas lingkungan banyak ya, ada lingkungan alam, kemudian di dalam lingkungan itu ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus betul-betul menjaganya supaya kita tetap dapat menikmati lingkungan kita dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian berikutnya, nah, apa akibatnya jika kita tidak dapat menjaga lingkungan dengan baik? Misalkan hutan yang selama ini banyak, misalkan sebagai paru-paru dunia, tiba-tiba rusak. Dampak bagi kita apa dampaknya? Ini tentunya kebutuhan kita tidak akan tercukupi. Misalkan
ketika manusia membutuhkan makanan. Ada suatu kisah misalkan, membutuhkan makanan, yaitu makanan pokok di Indonesia adalah nasi ya. Nasi itu dari beras, beras itu dari padi, padi itu ditanam di sawah. Misalkan ada seorang petani yang menanam padi di sawah. Ketika mau panen, tiba-tiba lingkungan padi sawahnya ini rusak, terkena banjir. Hasil petani tadi jadi sulit untuk atau tidak bisa memanen hasil padinya tadi, sehingga nanti beras pun akan sulit didapat. Atau yang sekarang kita alami, kalau anak-anak mungkin jarang ke pasar ya, hari ini harga lombok luar biasa sangat mahal, bahkan hampir 100.000. Itu dampak dari apa? Dampak dari lingkungan, karena mungkin petaninya gagal panen, kemudian tanahnya tidak subur, kemudian cabenya tidak bisa dipanen seperti biasanya, akhirnya mengurangi stok di pasar, kemudian akhirnya cabai tadi menjadi harganya sangat mahal. Mari anak-anak kita jaga lingkungan kita supaya tetap menjadi lingkungan yang asri, yang nyaman buat kita tempat tinggal. Kita Pak Guru akan tayangkan beberapa contoh dampak dari akibat kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Nah, contoh kerusakan lingkungan yang didapatkan dari hasil kita tidak dapat menjaga lingkungan kita dengan baik. Yang pertama, kalian tentu pernah melihat kebakaran hutan ya. Nah, kebakaran hutan misalkan, ini Indonesia terkenal dengan sebagai hutan hujan tropis terbesar nomor 2 di dunia. Tapi sekarang mungkin predikat itu sudah hilang karena terjadi kebakaran hutan yang sering-sering kita dengar setiap tahunnya. Ya, di Kalimantan yang hutannya begitu luar biasa sering terbakar. Nah, jadi pertanyaan, kenapa bisa terbakar? Ya, ini harus kita selidiki bersama. Apakah ulah manusia sendiri ataupun bisa diakibatkan karena cuaca yang memang ekstrim sangat panas, karena di hutan itu banyak daun-daun yang kering begitu, kemudian terkena sinar matahari, kemudian menjadi terbakar, mungkin bisa jadi. Tapi ada juga beberapa kasus yang mungkin sengaja dibakar untuk membuka lahan. Ini justru malah merusak lingkungan kita. Habitat hewan, ekosistem hewan akan hilang. Misalkan di situ ada beberapa hewan, misalkan orangutan, misalkan harimau Sumatera. Kemudian kalau lingkungannya dibakar, hutannya terjadi kebakaran hutan seperti ini, otomatis mereka harus mencari tempat tinggal yang lainnya. Dan mereka akan semakin kesulitan mencari tempat tinggal karena lahan hutannya semakin sempit dan semakin kecil. Bukan hanya kebakaran hutan saja yang menyebabkan hutan itu menjadi rusak, tapi juga penebangan hutan secara liar, tidak tebang pilih, semuanya ditebangi dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain kita bisa ini tanah longsor ini. Tanah longsor ini tadi efek dari hutan yang hilang pohonnya atau kebakaran hutan ataupun efek dari penebangan hutan secara liar, efek selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor ini bisa terjadi biasanya di daerah-daerah perbukitan di mana hutan tersebut gundul, tidak ada tanaman di situ, yang seharusnya ketika air hujan itu turun, kemudian bisa diserap, ditahan oleh tanaman sebagai nanti cadangan air tanahnya, akhirnya tidak ada yang menahan, akhirnya timbullah tanah longsor. Ini untuk efek kebakaran hutan yang nantinya akan terjadi pada daerah pegunungan. Berbeda kejadiannya ketika di daerah pesisir atau di daerah yang dataran rendah, itu efek berikutnya adalah banjir. Ini luar biasa sekali. Dari contoh kerusakan lingkungan ini sudah mengganggu keseharian kita, yang seharusnya mungkin orang tua kalian bisa bekerja, harusnya bisa mungkin berdagang, karena efek dari lingkungan ini, aktivitas semuanya akan menjadi tertunda. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, ini sebenarnya adalah ulah kita sendiri, yaitu manusia. Karena sebenarnya adalah manusia itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia itu harus mencari dari alam, otomatis harus mengambil sumber daya alam. Jadi kalau manusia semakin banyak orang yang buat rumah, semakin banyak jalan yang dibuat, ya itu memang untuk kebutuhan kita butuh rumah, kita butuh jalan. Tetapi kalau dengan cara eksploitasi yang berlebihan, ini akan mengakibatkan sesuatu yang
menjadi bumerang buat kita sendiri, menjadi bencana buat kita sendiri. Ayo, siapa yang tidak takut kalau tiba-tiba tidur, kemudian kasurnya terangkat ternyata banjir? Siapa yang tidak takut tiba-tiba tidur ada tanah longsor dan lain sebagainya? Maka anak-anak kita harus betul-betul menjaga lingkungan kita. Dan yang ini, nah, contoh terakhir ini Pak Guru ambilkan dari gambar di pantai yang seharusnya tadi yang kita nikmati di awal tadi, video tadi, lihat pantainya indah, lihat pantainya itu luar biasa, tapi karena mungkin kelalaian kita membuang sampah sembarangan bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Contohnya di pantai. Bayangkan kita sudah dari rumah rencana mau piknik ke pantai, tapi sampai pantai itu ternyata pantainya kotor, penuh dengan sampah. Otomatis kita merasa tidak nyaman, tapi jangan menyalahkan pantainya, karena pantai tidak salah di situ. Kita harus berkaca pada diri kita sendiri, oh ini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nanti Pak Guru ajarkan bagaimana cara mengolah sampah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian anak-anak perhatikan di sini, apa dampak dari bencana tadi bagi kehidupan manusia? Nah, dampaknya banyak. Yang pertama tadi kebutuhan manusia tidak tercukupi atau berkurang. Misalkan tadi Pak Guru sudah cerita mengenai Pak Tani yang saat memanen padi ternyata rusak. Misalkan tadi hutannya kebakar, otomatis kita tidak bisa menikmati kayunya yang nantinya mungkin dibuat buku, dibuat yang lain sebagainya. Ada kebanjiran, otomatis kebutuhan kita tidak tercukupi atau terhambat begitu. Kemudian yang berikutnya yang paling penting ini adalah muncul rasa tidak aman ya, muncul rasa tidak aman bagi kehidupan manusia. Artinya kita was-was melihat hutan yang gundul, apalagi rumah kita di pegunungan, ini resikonya lebih besar. Jadi manusia itu takut. Jadi kalau kita berbicara mengenai bencana alam ada dua ya, bencana alam yang memang karena alami, atau yang ulah manusia. Kalau gunung meletus itu tidak dibuat manusia. Itu dia alami memang karena prosesnya ada di situ. Tapi kalau banjir, tanah longsor, kemudian tadi sampah, kebakaran hutan, itu sebenarnya kita bisa meminimalkan kejadian tersebut asalkan kita mau betul-betul menjaga lingkungan kita. Jangan sampai buang sampah sembarangan, ada pohon ditebangi seininya, ya harus betul-betul dijaga dengan baik. Nah, anak-anak, ini Pak Guru akan sedikit mengajarkan kalian bagaimana cara mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi pokok kita yang air ya, bagaimana cara mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah 4R. 4R. Ini mudah dilakukan setiap hari kita bisa. Yang pertama reduce. Reduce itu artinya adalah mengurangi. Jadi misalkan mengurangi apa? Mengurangi penggunaan yang bisa menyebabkan sampah misalkan, atau mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Kalian ke Indomaret misalkan, ke minimarket atau ke mall misalkan. Kalian hanya beli es krim tapi dapat plastik yang besar. Nah ini kan bisa diminimalkan, nggak usah pakai plastik atau pakai kantong plastik dari rumah. Kemudian kalian juga sering misalkan beli ini misalkan beli air mineral misalkan. Nah, ini kalian bisa ganti dengan membawa tempat minum sendiri dari rumah, kemudian diisi air dari rumah untuk mengurangi apa? Mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak sebenarnya bisa dikurangi atau tidak terpakai seperti kantong plastik tadi, botol minuman dan lain sebagainya. Boleh tidak dilarang, cuma kalau bisa dikurangi itu yang reduce. Kalau reuse itu adalah memakai ulang barang yang masih bisa digunakan, memakai ulang. Contoh misalkan hari ini kamu ke minimarket beli barang, kemudian kalian mendapatkan kantong plastiknya, tapi kantong plastik itu jangan langsung dibuang, tapi besok bisa digunakan lagi. Jadi dapat kantong plastik sekali bisa digunakan sampai mungkin 2 hari, 3 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan dan sebagainya. Tapi kalau bisa dikurangi aja, di-reduce aja, dikurangi. Kemudian yang keempat ada recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang barang ataupun sampah menjadi barang yang berguna. Misalkan mungkin kalian di sekolahan ya, kalau di sekolahan ini kan ini botol air mineral misalkan. Ini mungkin di sekolahan kalian pernah membuat prakarya dari barang bekas contohnya. Lah ini bisa digunakan ini. Bisa digunakan untuk pot, tempat pensil, kincir angin, bunga misalkan. Ini bisa di
recycle namanya. Artinya dipergunakan kembali supaya tidak menjadi sampah di lingkungan sekitar kita. Nah, itu kalian pasti sudah pernah melakukannya. Kemudian yang 4R terakhir adalah replant. Apa ini replant? Kalian tahu pupuk kompos? Pupuk kompos itu adalah proses replant. Jadi daur ulang dari tanaman-tanaman, dari daun-daun yang busuk itu dibuat pupuk kompos, itu akan berguna lagi. Itu yang disebut dengan replant. Kemudian yang berikutnya adalah reboisasi. Ini tentu kalian pernah melakukan ya, atau penanaman hutan kembali. Ketika menebang pohon itu harus tebang pilih. Kalian masih ingat pelajaran di kelas 4 misalkan harus tebang pilih, harus yang ukurannya besar, harus yang usianya sudah berapa tahun. Kemudian satu pot ketika memotong satu pohon itu harus diganti dengan 10, 100 pohon yang baru itu harus dilakukan karena pohon itu untuk besar dan bisa kita gunakan itu butuh puluhan bahkan ratusan tahun. Kenapa kok satu pohon yang ditebang itu harus diganti 10 sampai 100? Karena mungkin kalau kita nanam 10, satu aja misalkan mati ya sudah mati. Tapi kalau kita menanam 10, mungkin yang mati 9, nah masih satu ini. Nanti 10 tahun ke depan bisa kamu gunakan, potong lagi bisa. Ini harus kita lakukan dari sekarang. Minimal kamu di rumah, cobalah untuk menanam pohon, apapun yang kamu bisa. Kemudian adalah bioremediasi. Apa ini? Ini biasanya adalah ini ya, sampah-sampah atau sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga atau industri. Jadi kalau di industri, di pabrik itu sebelum sampah itu atau limbah itu dibuang itu harus dilakukan bioremediasi menggunakan senyawa atau menggunakan mikroba supaya ketika limbahnya tadi keluar dialirkan ke sungai atau dialirkan ke laut itu sudah dalam kondisi yang bagus untuk alam, jadi tidak membuat pencemaran lingkungan. Nah, bahkan kalau di rumah tangga ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Misalkan kamu mencuci, ya air cuciannya otomatis langsung dibuang ke selokan atau dibuang ke sungai misalkan. Nah itu sabunnya itu kan tidak bisa di bioremediasi, artinya dia tidak bisa atau nanti akan pencemaran air atau bisa menimbulkan pencemaran tanah. Tapi yang paling besar dampaknya adalah ketika skala industri, kalau rumah tangga masih dalam kondisi yang wajar atau minim. Kemudian berikutnya adalah rehabilitasi lahan. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat, misalkan di Salatiga pun dilakukan. Contohnya penghijauan di taman kota, membuka lahan hijau untuk serapan air. Ini bisa dilakukan rehabilitasi lahan, maksudnya lahan yang dulu digunakan untuk kegunaan yang lain ini bisa dikembalikan ke fungsi aslinya, sungai misalkan, pengerukan sungai dan lain sebagainya, atau revitalisasi lahan itu bisa dilakukan. Itu supaya lingkungan itu kembali ke aslinya, kembali ke fungsi aslinya. Dan yang terakhir ini adalah reklamasi pantai. Ini biasanya dilakukan oleh daerah-daerah yang mereka di pesisir ya. Kalau kita lihat air laut itu semakin tinggi, nanti kalau tidak ditanggulangi akan daratan ini akan semakin berkurang, bisa melakukan dengan pohon mangrove dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kalian bisa melakukan di 4R, bisa lakukan di reboisasi dan lain sebagainya. Minimal melakukan kegiatan untuk lingkungan itu dimulai dari hal yang kecil untuk diri kalian sendiri. Tidak usah terlalu mikir yang besar-besar, Pak, aku harus menanam 100 pohon. Nah, jangan, nanti kalau ada lahannya, kalau tidak, nah, menjadi kacau nanti. Cukup 4R, mengurangi tadi dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan lingkungan kalian sekitar? Maksud Pak Guru, apakah lingkungan kalian dalam kondisi yang betul-betul baik? Ataukah di beberapa tempat di lingkungan kalian itu ada beberapa yang kalian melihat pencemaran lingkungan? Mungkin di sekitar kalian ada pabrik, di sekitar kalian ada tempat industri-industri skala besar. Apakah limbahnya limbahnya mencemari lingkungan kalian? Atau kalian pernah mengalami misalkan kebanjiran? Semoga saja tidak ya, tapi ini Pak Guru ingin tahu bahwa apakah kalian pernah mengalami yang namanya kebanjiran, mungkin pernah melihat tanah longsor, atau melihat ngerinya kebakaran hutan, itu apakah kalian pernah melihat seperti itu? Semoga Pak Guru berharap di lingkungan kalian dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang luar biasa.
Dengan hal tersebut, kehidupan kalian tidak akan terganggu. Nah, anak-anak, kalau kita bicara mengenai lingkungan, unsurnya banyak. Ada tanaman, ada hewan, ada yang lain-lain ya. Jadi salah satu unsur dalam lingkungan yang berperan besar dalam kehidupan manusia itu adalah air. Coba bayangkan, satu hari saja hidupmu tanpa air. Bisa enggak? Pak, saya mau puasa air satu hari, 24 jam. Mandi enggak pakai air. Diganti apa kira-kira? Enggak bisa kan ya? Mandinya pakai air. Kemudian minum, kalau enggak pakai air, pakai apa? Nah ini berarti air ini adalah sesuatu komponen unsur, salah satu ya, bukan pokok ya, salah satu unsur penting yang berperan dalam lingkungan atau berfungsi bagi kehidupan manusia. Ini air. Nah, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Kita akan berbicara mengenai air. Tapi sebelum Pak Guru lanjut, kalian harus tahu dulu nih, apa manfaat air. Jadi, apa manfaat air bagi diri kita, manusia, apa manfaat air bagi lingkungan, bagi tanaman, bagi hewan. Kita belajar dulu bagi hewan. Ada yang tahu nih, bisa menjawab, bisa menuliskan di live chat, apa manfaat air bagi hewan? Nah, yang pertama ini adalah jelas untuk minum. Kelihatannya semua hewan itu butuh minum ya? Ataukah Pak Guru lupa? Apakah ada hewan yang tidak butuh minum? Apa ya? Kelihatannya butuh semua ya. Kambing minum. Ayam juga minum. Dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar hewan membutuhkan minum. Kalau ikan ini nanti fungsi airnya mungkin bukan untuk minum, tapi nanti untuk tempat tinggal. Jadi semua hewan juga membutuhkan yang namanya air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu minum. Kemudian yang kedua adalah membersihkan diri. Jangan salah, hewan ini juga membersihkan dirinya dengan berbagai macam cara ya. Kalian misalkan melihat bebek itu kalau misalkan berenang di danau, ada yang sambil mulutnya itu ini sayapnya dibersihkan, itu juga fungsinya itu semua. Kemudian ada juga yang tempat hidup, contohnya tadi ikan. Jadi air itu, kalau ikan tidak ada air ya bagaimana? Ya, jadi fungsi air bagi hewan secara garis besar ada 3, yaitu untuk minum, membersihkan diri, kemudian adalah sebagai tempat hidup jika hewan tersebut adalah hewan air, contohnya ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, bagi tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan air, jelas. Karena apa? Karena air dibutuhkan tumbuhan itu dalam proses fotosintesis. Ya, nanti yang bisa jadi bunga, kemudian jadi buah, buahnya bisa kalian nikmati. Nah, ini hasil dari ini. Karena tanaman itu bisa mengolah makanannya sendiri. Makanya kalian mungkin sering kalau di rumahmu ada tanaman, tidak kalian siram 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama mati. Ya, makanya kalau punya tanaman di rumah, tanaman itu juga makhluk hidup ya, dia juga berkembang biak, dia juga tumbuh besar, dia juga bernafas. Loh, Pak, tumbuhan bernafasnya melalui apa? Ada yang masih ingat? Tumbuhan itu juga bernafas melalui mulut daun atau stomata, dia juga bernafas. Dia bisa mengolah atau memasak masakannya sendiri. Kemudian maka harus kita jaga, harus kita minimal kalau punya satu tanaman di rumah atau beberapa itu ya dijagalah, disiram minimal sehari sekali, 2 kali disiram, diberi pupuk supaya lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus dijaga ya. Kemudian yang berikutnya, ini bagi tumbuhan. Berikutnya adalah bagi manusia. Bagi diri kita, ini paling banyak karena manusia itu adalah faktor terbesar penentu dari lingkungan. Lingkungan itu mau lebih baik ya gara-gara manusia, lingkungan itu mau rusak ya yang biasa menyebabkan adalah manusia, karena yang mengeksploitasi atau menggunakan itu lebih besar manusia. Kalau tadi contohnya, kalau hewan tadi udah untuk minum ya udah untuk minum aja, untuk mandi membersihkan diri ya udah itu. Tapi kalau manusia mungkin air itu tidak hanya digunakan untuk minum. Yang pertama adalah kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga banyak. Dari makan minum lah. Kalian mau makan pun juga butuh air.
misalkan menanak nasi, nasinya ketika masih beras itu juga harus diberi air supaya dia bisa matang. Minum, mandi, cuci baju, cuci motor misalkan. Nah ini kita harus bisa menghemat air dalam kebutuhan rumah tangga kalian, dalam artian misalkan kalau keran tidak digunakan dimatikan, kalau bak di penampungan air sudah penuh dimatikan, jangan membuang-buang air berlebihan, kalau menyiram tanaman secukupnya misalkan. Ini harus kita mulai dari hal kecil dari diri kita sendiri. Itu contoh di rumah tangga, di kehidupan kalian ya, untuk minum dan lain sebagainya. Kemudian ajar juga sarana transportasi, lihat kapal, lihat perahu, lihat gedek misalkan. Nah, air ini di sungai, air ini berada di laut, itu juga bisa digunakan sebagai sarana transportasi. Coba bayangkan itu, sungainya tidak ada airnya. Nanti perahunya di mana? Kemudian danaunya airnya kering, akhirnya perahu tidak bisa berlayar, misalkan kapal di lautan tidak bisa berjalan dan lain sebagainya, sebagai sarana transportasi. Karena transportasi itu ada darat, ada udara, ada di perairan ya, atau di lautan itu. Kemudian di berikutnya, bagi manusia itu air juga berfungsi sebagai sumber energi. Ya, sumber energi selain matahari, air pun juga. Untuk apa Pak? Listrik nih yang kita nikmati. Lampu, kalian bisa nonton YouTube, HP-nya nyala, itu karena di-charge-nya menggunakan listrik. Nah, listrik itu dihasilkan dari, ada juga ya, memang tidak semuanya air, tapi ada pembangkit listrik tenaga air, ada tenaga matahari, ada tenaga panas bumi. Nah, tapi yang paling besar di Indonesia sampai hari ini masih pembangkit listrik tenaga air. Itu artinya air juga difungsikan sebagai sumber energi yang nanti bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena yang paling banyak digunakan sebenarnya untuk sumber energi itu bukan matahari, tapi adalah air atau listrik ini sendiri. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai sarana pariwisata dan olahraga. Kalian tentu pernah berlibur ke pantai. Berlibur ke pantai yang utama dilihat apa? Air. Pak, saya pernah ke Malang ikut, atau ke Magelang ikut arung jeram misalkan. Itu utamanya adalah air atau sarana olahraga pariwisata. Itu kan juga ada beberapa olahraga-olahraga yang memang dia menggunakan air sebagai sarana utamanya. Misalkan balap dayung di Kalimantan misalkan dan sebagainya. Kalau di Banyu Biru, kalian kalau masih area di Salatiga, di Banyu Biru itu setiap tanggal 17 Agustus atau perayaan itu ada balap apa namanya ya, balap perahu kecil itu di Rawa Pening itu juga salah satu olahraga yang memanfaatkan air. Nah, dari keempat subpokok besar ini kita tahu bahwa air itu sangat apa ya? Sangat diperlukan manusia. Karena saking pentingnya air, ini beberapa orang yang mungkin di daerahnya itu airnya sangat terbatas atau tidak ada sumber air, ini mereka rela mati-matian untuk mendapatkan air. Maksudnya bagaimana Pak? Ada sebuah cerita bahwa ada seseorang di warga kampung itu yang rela berjalan hampir 15 km untuk mendapatkan air satu jerigen atau biasanya 10 sampai 15 liter. Ini bukan cerita khayalan dari Pak Guru, ini memang ada. Kalian bisa simak di sini. Nah, ini ada sebuah teks demi air bersih, warga Waboropo rela berjalan sejauh 15 km. Ini tidak bisa dibayangkan 15 km itu kalau kalian misalnya dari kota Salatiga itu berjalan sampai misalkan ke arah itu sampai Bawen misalkan itu 15 km berjalan hanya untuk mendapatkan air bersih. Kenapa Pak mereka rela? Karena mereka tahu bahwa air bersih itu memang perlu apa ya? Memang sangat diperlukan oleh diri kita. Coba kalian minum tapi airnya warnanya coklat. Ya. Bukan minuman coklat loh ya, maksudnya airnya tidak bersih, tidak layak konsumsi. Ya kalau untuk cuci baju mungkin masih bisa ya, yang air dari sungai itu langsung yang mungkin agak kotor masih bisa. Tapi kalau untuk diminum kan harus air bersih. Ini bukan khayalan, ini bukan hanya cerita fiksi, tapi ini adalah teks asli. Kita simak bacaan ceritanya, apakah betul itu. Jadi ini adalah contoh ini. Mungkin ada yang pernah mengalami atau di daerah-daerah yang kering misalkan tidak ada sumber airnya,
tidak ada apa ya, tidak ada air bersih di sana, mungkin airnya kotor atau tercemar, mereka harus rela antri, mereka harus rela jalan jauh, bahkan mengeluarkan uang lebih. Otomatis kalau jalan 15 km, bayangkan, jalan 15 km itu butuh waktu berapa jam. Nanti membawa air pulang lagi itu pun hanya 15 liter. Ini sebuah cerita asli ya. Jadi ada warga Kelurahan Waropu ini di kecamatan atau di Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara ini, mereka kesulitan mencari air bersih ya. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya hanya untuk mendapatkan air bersih. Dan yang dibawa pun tidak banyak, karena kalau jalan kaki otomatis kita tidak mungkin bawa 100 liter kayak di truk atau di atas motor, harus sekuat kita ya, mungkin 15 liter, 20 liter, dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa mereka rela? Ya karena di tempat tinggalnya, di daerah dataran tinggi itu, mereka kesulitan, daerah itu air tanahnya sulit didapat. Jadi mungkin ada beberapa air yang mungkin bukan air tanah yang bersih yang bisa dikonsumsi setiap hari, tapi mungkin ada beberapa faktor yang lainnya, tidak ada sumber air dan lain sebagainya. Mungkin dari orang tua kalian dulu mungkin pernah mengalami, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan enak kita tinggal putar keran, karena ada PDAM, air sudah masuk ke rumah, air sudah masuk ke desa. Kalau zaman dulu mungkin kesulitan betul-betul. Jadi sumur di desa itu mungkin kalau pagi, siang, sore ramai karena semua warga desa kumpul di situ untuk antri airnya, ada yang pernah mengalami. Dan alhamdulillah sekarang kita itu di masa-masa di mana air itu sudah datang sendiri ke rumah tanpa perlu kita mengambil. Tapi ini bukan cerita fiktif ya, ini betul-betul ada. Ini di buku paket kalian bisa dilihat di situ bahwa ini betul ada di daerah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Coba kalian simak sebentar tulisan ini, bahwa itu betul-betul terjadi. Nah, anak-anak, yang ini, yang Pak Guru tampilkan ini, yang Pak Guru tayangkan ini adalah sebuah teks non-fiksi. Ya, sebuah teks non-fiksi itu artinya apa, Pak? Artinya adalah sebuah teks atau sebuah cerita itu yang diambil dari kenyataan yang ada. Berbeda dengan fiksi ya. Kalau fiksi itu fiktif, misalkan dongeng pun ada beberapa yang memang dia tidak fiktif ya, ada yang legenda itu mungkin betul-betul terjadi. Tapi mungkin misalkan dongeng ada orang bisa terbang ke bulan, itu mungkin ya itu cerita fiksi misalkan. Tapi fiksi pun tidak selalu salah, bukan. Tapi kalau non fiksi itu betul-betul terjadi, betul-betul real. Nah, kalau kalian mungkin punya cita-cita di kelas di tema 7 kemarin kalian sudah membahas mengenai wawancara. Kalian cita-cita ingin menjadi wartawan misalkan. Nah, ini nanti setiap harinya kalian mungkin akan menulis sebuah berita. Berita itu bukan fiksi ya, berita itu adalah sebuah teks non fiksi di mana cerita itu didasarkan dari sebuah cerita yang nyata. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian simak beberapa pertanyaan tersebut. Dari judul tadi, demi air bersih warga Woborobo rela berjalan 15 km. Pertanyaan yang pertama, nanti kita anak-anak bisa nulis jawabannya di live chat ya. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi tadi peristiwa apa yang terjadi dalam teks? Tadi Pak Guru sudah gambarkan sedikit ya. Jadi dalam teks itu bisa dicari peristiwa apa yang terjadi di dalam teks. Yaitu tadi ada sesuai judulnya adalah warga di sebuah desa itu harus berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih. Itu peristiwa utamanya. Mereka rela berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih. Kemudian yang kedua, perhatian ini, di mana peristiwa itu terjadi? Tadi di situ dituliskan, disebutkan, ya di judul pun juga dituliskan warga Woborobo. Di mana itu, Pak? Ya itu terletak di dataran di Kecamatan Bataombari. Tadi di teks itu dituliskan. Kemudian di Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau itu ada di Sulawesi Tenggara. Jadi anak-anak bisa mengetahui bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Nah, maka ini zaman era sekarang ini harus hati-hati. Kalau mendengarkan cerita, mendengarkan sebuah berita, itu harus betul-betul kalian sebagai seorang peserta didik ya harus menggunakan ilmunya. Itu betul tidak terjadi. Ditanya, kalau orang yang cerita itu bisa menyebutkan tempat, lokasi tempatnya dengan tepat,
lokasinya dengan jelas, pelakunya dengan jelas, ini mungkin cerita itu asli. Tapi kalau hanya katanya di sana ada, di mana? Kalau hanya katanya, ini harus betul-betul dicermati untuk menghindari kita termakan berita-berita atau cerita hoax atau palsu begitu ya. Kalau hanya katanya jangan harus langsung dipercaya, kita cari dulu. Kalau sumbernya betul, kalau dia mengalami betul-betul itu, pasti bisa menyebutkan tempatnya di mana, kapan kejadiannya, apa peristiwanya, ya, kemudian pelakunya siapa, itu dengan jelas bisa menyebutkan runtutan peristiwa-peristiwanya. Tapi kalau tidak bisa menyebutkan itu, mungkin itu berita-berita hoax atau berita yang harus kita hati-hati ya, harus kita hati-hati dalam menanggapi sebuah teks atau berita dimanapun. Karena sekarang media luar biasa sekali anak-anak. Maka kita harus sebagai seorang peserta didik atau yang sedang menimba ilmu belajar, kita harus betul-betul memahami teks ini. Kemudian berikutnya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Nah, itu kan ada asal muasalnya. Kenapa orang itu rela berjalan 15 km untuk apa ya? Untuk mendapatkan air bersih. Karena apa? Karena tadi disebutkan dalam teks itu jelas bahwa terjadi karena apa? Di Kelurahan Wonorobo itu, Waborobo itu terletak di dataran tinggi, di mana mereka kesulitan mencari air tanah atau sumber air yang bersih. Maka mereka harus cari di tempat yang lain ya, maksudnya di tempat yang jauh dari tempat tinggal dia, yang dimungkinkan di situ ada air bersih. Mungkin Pak, kenapa tidak ada bantuan ke sana? Karena di dataran tinggi pun, misalkan akses kendaraannya juga sulit. Pak, kenapa mereka tidak pakai motor? Kenapa mereka tidak pakai mobil? Mungkin aksesnya, karena tidak semua daerah itu sama seperti mungkin daerah kita yang jalan aksesnya sudah enak, yang motor, mobil kemanapun bisa. Ada beberapa tempat di daerah itu yang mohon maaf, motor aja mau lewat masih kesusahan. Jalan kaki aja susah, karena memang harus membelah hutan. Nah, ini yang mungkin kita harus membuka wawasan kita bahwa kita harus melihat daerah-daerah lain juga. Dan itu terjadi di kota Bau-Bau ini ya, karena di situ diterangkan mereka berjalan kaki. Seharusnya kalau mereka naik kendaraan kan tidak jadi sesuatu yang atau menjadi sesuatu yang biasa ya, naik motor 15 km, tapi kalau jalan kaki 15 km itu untuk era sekarang itu sudah kita jarang temui. Bahkan anak-anak mungkin selama liburan ini jalan kaki pun jarang. Sekarang kita hanya ke depan, ke toko depan, ke warung depan itu naik motor. Nah, ini coba ayo kita jalan kaki supaya kita lebih sehat lagi. Kemudian anak-anak, itu peristiwa yang menyebabkan di teks tersebut sudah dituliskan. Nah, kalau kalian bisa menjawab ini, kalian setelah membaca, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa menjawab, itu arti kalian sudah memahami betul. Teks non-fiksinya tadi, itu merupakan ada runtutan peristiwa. Nanti kalian bisa mencoba membaca berita, misalkan kalian mendengarkan berita, atau membaca berita di koran, kalian nanti akan pasti menemukan siapa pelakunya, kapan terjadinya, itu berarti dia teks non-fiksi ya, atau dia berdasarkan cerita nyata. Nah, menurut teks non-fiksi ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah tidak bersifat fiksi atau fiktif, tetapi berdasarkan dengan kenyataan. Ya, jadi berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya apa, Pak? Contohnya tadi selain koran atau berita tadi, ensiklopedia. Mungkin di perpustakaan kalian, di rumah kalian punya ensiklopedia, kalian bisa baca di situ. Kemudian kalian bisa melihat kejadian-kejadian yang mungkin kita sendiri belum pernah melihatnya, kok apa betul terjadi. Tapi kalau didasarkan dari ensiklopedia yang termasuk dalam kategori teks non-fiksi, itu betul-betul ada. Maka buku itu bisa menjadi jendela dunia. Kenapa? Karena kita tidak perlu ke sana, kita tidak perlu mengalami, kita bisa tahu. Tapi hari ini anak-anak harus betul-betul berhati-hati memilih bacaan, memilih bacaan media informasi harus betul-betul. Karena sekarang banyak informasi-informasi yang harus betul-betul kita saring kebenarannya. Itu anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai banyak hal ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Guru.
pengetahuan apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang masih ingat enggak pengetahuan apa yang kalian dapatkan di hari ini? Tadi kita sudah belajar ya, bagaimana kita untuk menjaga lingkungan kita, bagaimana kita untuk mengurangi dampak ya ataupun dampak dari kerusakan lingkungan. Kemudian kita juga sudah belajar fungsi air, kegunaan air atau manfaat air bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi diri kita sendiri, yaitu manusia. Maka pesan Pak Guru adalah anak-anak harus betul-betul mampu menjaga, mampu melestarikan lingkungan sekitar kita, harus mampu mengurangi dampak-dampak. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki ya, karena apa? Setiap hari itu manusianya bertambah, kebutuhannya bertambah, otomatis yang diambil adalah dari sumber daya alam. Maka yang bisa kita lakukan hanya mencegah, mengurangi dampak. Supaya apa? Supaya lingkungan sekitar kita masih bisa kita nikmati sampai nanti. Pantainya masih indah, hutan pinusnya masih banyak, masih bagus, udaranya masih bersih, kita oksigen tidak bayar. Coba bayangkan, kalau kalian pernah melihat sebuah film itu ada yang menceritakan satu bumi ini pohonnya ditebang semua. Udara pun mereka harus beli. Bayangkan kalau kita udara oksigen beli, betapa mahalnya itu. Ya, kita ada diberi gratis dari tumbuhan, kita tinggal merawat mereka, kita tinggal menjaga mereka supaya ketersediaan kebutuhan bagi diri kita sendiri bisa terus-terus terlaksana. Jadi anak-anak yang betul-betul untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian yang kedua tadi kita sudah belajar mengenai teks non-fiksi, di mana teks non-fiksi itu didasarkan dari bukan rekaan ya, tapi didasarkan dari sebuah kisah nyata atau sebuah kenyataan yang betul-betul terjadi, yang betul-betul ada. Nah, anak-anakku, Pak Guru kira cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Terlebih lagi anak-anak bukan hanya tahu saja, tapi mengamalkannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat. Contoh yang kecil dari diri kita sendiri. Pak Guru berpesan sebelum Pak Guru tutup, untuk anak-anak tetap berolahraga, menjaga kondisi tubuh supaya tetap prima, tetap di rumah, jaga patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade yang sudah memaparkan pembelajaran untuk kelas 5. Ibu ingatkan anak-anak aku semua yang melihat live streaming pembelajaran belajar dari rumah program dari PGRI dengan Dinas Pendidikan ini untuk menuliskan chat di room chat itu yang terkait dengan pembelajaran supaya kalian menjadi anak-anak hebat yang selalu fokus dan konsentrasi saat melakukan aktivitas ya. Jadi silakan untuk menuliskan di room chat apa yang terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kami mohon anak-anak untuk kelas 6 sudah bersiap diri. Kita akan belajar dengan Ibu Tersa Septiani Saputri SPD dari SD Gendongan 01 Salatiga. Kepada Ibu Tersa yang cantik, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Katarina dan terima kasih untuk Pak Ade yang telah menemani kita belajar dari rumah pada sesi pertama. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah dengan sangat antusias mengikuti belajar dari rumah kali ini. Ya, kalian memang luar biasa. Terima kasih ya. Oke, sebelum pembelajaran dengan Bu Tersa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Halo, halo, hai. Halo anak-anak. Sudah siap ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran belajar dari rumah bersama Bu Tersa pada kesempatan kali ini? Pastinya sudah ya. Oke, sambil Bu Tersa berkenalan, anak-anak juga boleh loh mengirimkan nama dan asal sekolah kalian pada live chat ya, YouTube. Ya, untuk anak-anak yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran belajar dari rumah minggu kemarin, pasti sudah tahu ya nama ibu siapa. Ayo, ya, namanya Tersa Septiani Saputri. Anak-anak bisa memanggil dengan nama Bu Tersa. Ibu sehari-hari mengajar di SD Ngedonge 01. Oke, untuk selanjutnya, anak-anak spesial nih. Pada kesempatan kali ini, Bu Tersa akan belajar bersama anak-anak kelas 6 di seluruh Salatiga. Ya. Oke, setelah seminggu kemarin, anak-anak mengikuti atau mengerjakan penilaian tengah semester 2, hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Untuk materi kali ini, mungkin anak-anak sudah ada yang pernah belajar, tapi tidak apa-apa, kita akan mengingat kembali pelajaran. Ayo, apakah anak-anak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian? Oke, untuk selanjutnya, dan untuk anak-anak yang belum pernah mempelajari materi ini, mari kita belajar bersama. Bu Tersa tunggu responnya, Bu Tersa tunggu komen-komen anak-anak ya. Silahkan komen dengan baik, silahkan memberikan komentar sesuai dengan materi yang Bu Tersa sampaikan. Oke, anak-anak hebat? Oke, kita mulai ya. Bu Tersa share screen dulu. Oke, ya, sudah lihat ya? Sebentar, butuh proses nih anak-anak. Oke, ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kepemimpinan kelas 6, tema 7, subtema 3. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar sikap. Sikap apa ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemudian yang kedua, nilai Pancasila, yaitu tentang penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pemimpin. Ya, kita harus menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama, pemimpin. Ya, seorang pemimpin harus terus memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo, ada 5 ya. Apa saja ya nilai-nilai dalam Pancasila? Ya, di sini sudah Bu Tersa tuliskan, pasti kalian tahu. Yang pertama, nilai ketuhanan. Kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Kita lanjutkan. Sekarang saatnya kita belajar untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kita tentu banyak melihat pemimpin di sekitar kita. Bahkan
Mungkin ada anak-anak yang sudah menjadi pemimpin di kelasnya. Ada yang menjadi ketua kelas anak-anak? Pasti ada ya. Di setiap kelas pasti ada ketua kelasnya. Kemudian yang dekat dengan kita yaitu ada ayah, kemudian ada kepala sekolah, ada ketua RT, dan ada ketua negara kita, kepala negara kita yaitu Bapak Presiden. Agar menjadi pemimpin yang baik, kita perlu belajar dari tokoh pemimpin yang lain loh. Ya. Ini ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kita lihat, yang pertama adalah yang paling penting ini, yaitu jujur. Sebagai pemimpin, kita harus jujur dalam menjalankan kepemimpinan kita. Yang kedua, tegas. Tegas, yaitu mampu bersikap tegas jika kita akan mengambil keputusan. Dan bersikap tegas jika ada anggota kita yang kurang disiplin atau melakukan kesalahan. Selanjutnya, tanggung jawab. Ya, sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat, atas keputusan yang kita ambil. Jika kita memilih A, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota kita. Kemudian yang keempat adalah tenang. Ya, tenang. Tenang yaitu mampu bersikap tenang atas masalah atau ketika kita melakukan sesuatu pasti ada masalah ya. Nah, ketika menghadapi masalah itu kita harus tenang, kita harus bisa menenangkan anggota-anggota kita agar anggota-anggota kita tidak merasa gelisah atau merasa kurang nyaman ya. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Misalkan kekurangan kita, saya kurang bisa tepat waktu. Oh, berarti saya harus bisa disiplin lagi, mendisiplinkan diri kita. Kita harus memiliki, misalnya kita tidak bisa bangun pagi, oke, kita harus menyiapkan alarm jam 5 pagi. Kalau alarm satu tidak berfungsi, kita harus punya 2 alarm seperti itu. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita harus bisa mengurangi kekurangan kita. Kemudian, ya, yang ini yang harus kita laksanakan karena menerapkan nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Kita harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi teladan bagi anggota kita. Seperti yang Bu Desa sebutkan tadi, kita harus memiliki nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ya. Nah, anak-anak, jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus berusaha memiliki paling tidak 6 sikap yang tadi Bu Desa sebutkan. Misalkan kalau kamu dipilih menjadi ketua kelas, berarti ada potensi dalam dirimu yang bisa kamu kembangkan dan kamu harus bertanggung jawab jika kamu menjadi ketua kelas. Karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi anggotanya. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin. Bunda saya yakin dan percaya, setiap kita memiliki potensi, setiap kita memiliki kelebihan, setiap kita mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kalian adalah anak-anak yang hebat, pasti bisa menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua, kita akan belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bu Tessa memilih penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai pemimpin, kita tidak bisa menjalankan tugas kita sendiri. Kita perlu gotong royong, kita perlu kerjasama dengan anggota kita. Karena gotong royong itu berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tahukah anak-anak bahwa gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia? Gotong royong sudah menjadi citra kita. Oh, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang saling membantu, masyarakat yang saling peduli terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, ya. Jadi anak-anak juga harus saling membantu, saling bergotong royong. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bu Tessa memiliki video nih. Silahkan diperhatikan ya video ini. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih.
sana? Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Semut dan belalang. Apa saja ya yang kita bisa pelajari dari cerita semut dan belalang? Ayo, yang memperhatikan pasti tahu nih. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Ayo, Bu Tersa tunggu di live chat ya. Silahkan anak-anak menjawab pertanyaan Bu Tersa. Yo, silahkan dijawab. Apa yang dilakukan ya? Yo. Saling gotong royong. Iya, betul. Yo, siapa lagi yang menjawab? Benar sekali, Mas. Ayo. Selain gotong royong, apa lagi ya? Dan mengapa si semut harus melakukannya? Ada yang tahu? Mengumpulkan makanan karena musim hujan akan datang. Oke. Terima kasih. Ini ada Mas Henry, Mas Bilal, kemudian Andika Lintang. Oke, ini ada Mbak Aluna ya. Mengumpulkan makanan untuk persediaan musim hujan. Oke, ayo. Bentar, saya tunggu ya. Oke. Ya, benar sekali. Dari jawaban-jawaban anak-anak, benar sekali. Ya, semut sedang bekerja sama mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Karena pada musim dingin akan sulit mencari makanan akibat tertutup salju. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurutmu sikap belalang tadi? Yang hanya melihat semut bekerja ya. Menurutmu bagaimana sikap belalang sih? Apakah patut ditiru atau dicontoh? Bentar, saya tunggu. Ya, ayo. Mas dan Mbak silahkan memberi komentarnya ya. Memberi jawabannya. Bagaimana menurutmu sikap belalang tadi? Ya, belum ada yang bisa menjawab nih. Malas. Ya, terus selain malas apa ya? Ya, selain malas apa ya kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Oke. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab ya. Malas-malasan, iya, dan tidak untuk ditiru. Oke. Apalagi ya? Sikap belalang yang sombong dan pemalas. Oke. Kemudian Mbak Dewi Wulandari, sombong, bermalas-malas, sikap belalang tidak patut dicontoh. Benar sekali. Ya, terima kasih ya anak-anak yang sudah memberikan respon positifnya. Nah, kalau berkomentar silahkan komentar tentang materi. Sip. Kalian anak-anak hebat. Ya. Belalang, ini tadi belalang. Malah main gitar ya. Oke. Ya. Sikap belalang yaitu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati semut. Tadi saat semut sedang bekerja, malah diajak untuk bermain gitar ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih cara semut bekerja? Apakah tadi semut bergotong royong atau semut mengerjakan segala sesuatunya sendiri ya? Bu Tersa tunggu lagi. Ya, terima kasih. Ayo, apakah semut bekerja secara bersama-sama? Bagaimana ya cara kerja semut?
Ayo, yang memperhatikan pasti bisa menjawab pertanyaan Bu Tersa nih. Ayo. Oke. Nah, tadi cara kerja semut dipimpin oleh komandan semut. Kemudian, semut-semut bekerja keras mengumpulkan makanan dengan bergotong royong, pantang menyerah dan bersatu. Terlihat dari nih gambarnya nih. Semua semut membawa makanannya satu persatu. Karena mereka tidak bisa bekerja sendiri. Kalau hanya sendiri mungkin mengumpulkannya hanya sedikit ya. Tapi karena mereka bekerja sama, pasti mereka memiliki persediaan makanan yang banyak. Oke. Nilai-nilai baik apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Yo, nilai baik apa saja ya yang bisa kita pelajari dari cerita semut dan belalang? Ayo. Anak-anak pasti tahu nih. Ayo. Ya. Oke, jawabannya masih Bu Tersa tunggu ya. Bergotong royong. Apalagi nih? Ayo, Bu Tersa tunggu bekerja sama. Oke, Bu Tersa kasih tahu aja deh. Yang pertama, nilai kerja keras. Yang kedua, nilai pantang menyerah. Yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan yang terlihat dari sekelompok semut tadi. Kemudian, nilai kebersamaan atau gotong royong. Nilai kepemimpinan. Ya, itu tadi adalah nilai-nilai baik yang bisa kita teladani dari cerita semut dan belalang. Oke, selanjutnya, apa saja ya yang bisa kita pelajari dari cerita semut dan belalang? Ya, dengan bekerja sama, bekerja keras, pantang menyerah, bersatu, serta kepemimpinan yang baik, seperti contoh kelompok semut tadi, maka pekerjaan akan cepat selesai. Dan tujuan akan tercapai dengan baik dan cepat ya tentunya. Oke, sedangkan tadi seperti si belalang tadi ya, malas dan sombong akan merugikan diri sendiri. Makanya anak-anak, jangan malas, jangan sombong, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Oke, sampai di sini kita bisa mengambil intinya dari cerita semut dan belalang bahwa perlunya kita bergotong royong dengan kelompok kita agar pekerjaan kita, agar tujuan kita tercapai dengan baik. Selanjutnya, belajar dari semut. Nah, kita bisa belajar dari semut loh. Ya, yang pertama yaitu menyadari kelemahan. Mereka atau semut tidak dapat mengumpulkan makanannya sendiri tanpa bekerja sama. Mereka bergotong royong mengumpulkan makanannya. Jadi, mereka sadar mereka tidak bisa hidup sendiri, makanya mereka bergotong royong mengumpulkan makanannya. Sama seperti semut, kita juga harus bergotong royong dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, karena kita adalah makhluk sosial. Sering kan kita mendengar manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Mungkin saat kita senang, kita bisa hidup sendiri. Wah, ketika kita mengerti pelajaran, wah, temanku tidak usah diberitahu. Seperti itu. Tapi suatu ketika kita sakit, kita memerlukan teman kita harus bertanya teman kita, tugasnya apa ya? Kemarin membahas tentang apa? Nah,
Di saat itulah kita memerlukan orang lain. Makanya kita harus saling membantu, saling bergotong royong. Nah, ini adalah contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Yang pertama, piket kelas. Karena kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Bayangkan anak-anak, jika kalian membersihkan kelas kalian sendiri, pasti capek ya, capek dan kelasnya tidak bersih. Pasti ada sesuatu yang belum kita sapu, yang belum kita bersihkan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan kelompok piket kita, pasti pekerjaan cepat selesai, kelas kita menjadi bersih. Kemudian contoh yang kedua yaitu upacara bendera. Upacara bendera merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Bayangkan kalau di sekolah tidak ada gotong royong, kalau sekolah tidak ada kerjasama, kalian upacara bendera, upacara sendiri ya, mengibarkan bendera sendiri, nyanyi sendiri. Ya, itulah perlunya gotong royong. Ketika kalian menjadi petugas upacara bendera, kalian juga memerlukan teman yang lain untuk mempersiapkan agar upacara bendera bisa berlangsung dengan tepat waktu, disiplin, dan berjalan dengan lancar. Kemudian, tugas kelompok. Nah, kerja kelompok yang dikerjakan bersama-sama maka akan cepat selesai dan hasilnya lebih baik. Karena biasanya tugas kelompok itu berbeda dengan tugas individu ya. Kalau tugas individu mungkin hanya beberapa dan bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau tugas kelompok biasanya tugasnya banyak, kemudian harus dikerjakan secara berkelompok atau beberapa orang agar hasilnya juga lebih baik. Nah, ini menghias kelas. Contohnya, kelas akan menjadi lebih indah sehingga semangat belajar anak-anak akan meningkat. Nah, coba bayangkan kalau kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru untuk menghias kelas sendirian. Mbak, tolong menghias kelas ya. Tapi kalian sendirian. Apakah selesai dalam waktu sehari, 2 hari? Pasti tidak. Namun, jika kalian menghias kelas secara bersama-sama dengan teman-teman kelas kalian, pasti cepat selesai. Kemudian ada ide-ide, bagian atasnya akan diberi hiasan bunga misalnya, kemudian yang bawah diberi tanaman seperti itu. Nah, itulah kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Sebenarnya masih banyak ya kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Ini adalah beberapa contohnya saja. Oke. Anak-anak sudah paham ya tentang contoh-contoh gotong royong yang ada di sekolah. Gotong royong bukan hanya di sekolah saja ya, tapi juga di rumah kalian, kemudian di masyarakat, dimanapun sebagai makhluk sosial pasti kita harus bisa bergotong royong. Oke. Nah, quiz time. Nah, saatnya kuis nih. Silahkan anak-anak memperhatikan kuis pada saat berikut ya. Nah, kuisnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke. Dalam kuis ini sebelumnya anak-anak harus mencermati atau memperhatikan cerita Kiwicil berikut ya. Kita akan belajar menentukan nilai Pancasila dari cerita Kiwicil. Siapa sih Kiwicil? Apakah anak-anak ada yang tahu tentang Kiwicil? Oke, kita baca bersama ya. Saya akan membacakan deh untuk kalian. Nih, Kiwicil.
cerita rakyat dari Jawa Timur. Alkisah, pada zaman kerajaan Majapahit, hiduplah seorang laki-laki bernama Ki Wijil. Ki Wijil adalah seorang pemberani dan pekerja keras yang pandai. Walaupun demikian, dia bukanlah seorang yang sombong. Ia selalu bersikap pemurah dan baik hati kepada semua orang. Suatu hari, Ki Wijil memutuskan untuk membuka sebuah hutan sebagai tempat tinggal dan tempat berladang yang baru. Seorang diri, Ki Wijil membuka hutan tersebut, kemudian menyiapkan tanahnya untuk ditanami. Setelah hutan mulai terbuka, warga lain yang ingin ikut menetap di tempat tersebut mulai bermunculan satu persatu. Kita lanjutkan. Berbondong-bondong mereka menghadap Ki Wijil untuk meminta izin. Ki Wijil, bolehkah kami ikut tinggal di sini dan berladang bersamamu? Tanya warga. Tentu saja boleh. Mari kita bersama-sama dan membangun daerah ini agar makmur, jawab Ki Wijil. Sejak saat itu, orang-orang mulai menetap dan menjadi petani di daerah yang dibuka oleh Ki Wijil. Semua orang bekerja keras menggarap ladang mereka. Tetapi ketika saat panen tiba, hasil panen Ki Wijil lebih banyak dibandingkan dengan warga lainnya. Karena penasaran, warga pun mendatangi kediaman Ki Wijil. Ki, kami ingin bertanya, kenapa hasil panenmu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kami? Padahal luas ladang kita sama. Kami juga bekerja sama, kerasnya seperti Ki Wijil dalam mengolah ladang, kata para warga. Ki, kami ingin bertanya, kenapa hasil panenmu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kami? Padahal luas ladang kita sama, kata para warga. Barangkali perbedaannya terletak pada alat-alat pertanian yang kita pakai, jawab Ki Wijil. Lihatlah ini, alat-alat yang kupakai ketika berladang, kata Ki Wijil sambil menunjukkan cangkul, arit, dan garu yang terbuat dari besi. Oh begitu, kalau begitu bolehkah kami meminjam alat-alat milikmu? Tanya warga. Tentu saja boleh. Tetapi ingat, kalian harus segera mengembalikannya kepadaku begitu selesai digunakan, sebab banyak orang yang ingin meminjamnya juga. Jadi, kalian harus bergantian menggunakannya, pesan Ki Wijil. Baik Ki, terima kasih banyak. Kami permisi dulu. Sejak saat itu, hasil panen warga pun semakin banyak. Tetapi kini timbul satu masalah. Peralatan pertanian milik Ki Wijil tidak bertambah. Sebaliknya, jumlah orang yang ingin meminjamnya semakin banyak. Kalau begini terus, kasihan juga orang-orang. Harus tentu bergantian meminjam alat. Aku harus menolong mereka. Aku akan membuatkan untuk mereka peralatan masing-masing, pikir Ki Wijil. Maka, Ki Wijil mulai bekerja membuat berbagai alat pertanian yang terbuat dari besi berkualitas tinggi. Setelah jadi, Ki Wijil menunjukkannya kepada warga. Warga sangat senang dan berebut untuk memiliki alat pertanian tersebut. Ki Wijil, maukah kamu mengajari kami membuat alat tani seperti ini? Tanya salah seorang warga. Tentu saja aku mau. Siapa saja yang ingin belajar, datanglah ke rumahku. Akan kuajari cara pembuatannya. Tetapi ingat,
Jangan kalian gunakan keahlian menempa besi ini untuk membuat senjata yang akan merugikan banyak orang. Keahlian ini harus kalian gunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kalian setuju? Tanya Ki Wijil. Kami setuju, Ki Wijil. Sorak warga dengan gembira. Sejak saat itu, semakin banyak warga yang bisa membuat peralatan pertanian. Bahkan, kemudian peralatan tersebut tidak hanya digunakan sendiri, melainkan juga dijual kepada petani dari desa lain. Kini, di setiap sudut rumah terdengar suara nyaring orang sedang menempa besi. Keadaan ini membuat Ki Wijil mempunyai sebuah usul. Para warga, saat ini aku sering sekali mendengar bunyi ting dan tang dari rumah kalian. Oleh karena itu, aku akan memberi nama desa ini dengan nama Ketintang. Bagaimana? Tanya Ki Wijil meminta pendapat warga. Ya Ki Wijil, itu adalah nama yang bagus dan sangat sesuai dengan desa kita. Jawab warga menyetujui usul Ki Wijil. Hingga saat ini, daerah di Jawa Timur tersebut tetap bernama Ketintang. Desa tersebut terkenal maju berkat jasa Ki Wijil yang telah memperkenalkan keahlian menempa besi kepada masyarakatnya. Nah, dari cerita Ki Wijil, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam cerita tersebut? Yang pertama, sikap murah hati kepada semua orang. Menurut anak-anak, termasuk nilai Pancasila yang mana ya? Butet tunggu responnya. Sikap murah hati Ki Wijil kepada semua orang, termasuk nilai Pancasila. Nilai apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Butet tunggu responnya ya. Sambil Butet lihat catnya ya. Ada yang tahu anak-anak? Ya, sikap murah hati kepada semua orang. Termasuk nilai apa? Kemanusiaan. Oke, Mbak Minarti. Ayo, ada yang tahu? Nilai sikap murah hati kepada semua orang. Kemanusiaan ada yang beradab. Nilai sila kedua. Oke. Nah, benar sekali anak-anak. Nilai sikap murah hati seperti Ki Wijil tadi adalah salah satu nilai keadilan, yaitu sila kedua Pancasila. Yang kedua, Ki Wijil mengizinkan warga untuk tinggal dan berladang di lahan yang dibukanya. Ki Wijil mengizinkan semua warga untuk bersama-sama tinggal dan berladang di lahan yang dibukanya. Sesuai nilai Pancasila, sila keberapa ya? Oke, bentar, tunggu. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menjawab dengan baik. Ada Mas Henry, Mas Andika, Mas Mukti, Mas Mas Aditya, Mas Bilal. Sila kelima, mengizinkan warga untuk tinggal bersama-sama. Sila kelima, sila ketiga, sila kedua. Ayo, yang benar yang mana ya? Ya, itu adalah salah satu juga dari sila persatuan ya, karena mereka bersama-sama atau bersatu untuk tinggal di lahan yang dibuka oleh Ki Wijil. Oke, yang ketiga, Ki Wijil meminta pendapat warga saat ingin memberi nama desa mereka. Ayo, ini mudah ini ya. Ayo, Ki Wijil meminta pendapat warga. Ayo. Sila keberapa? Meminta pendapat. Meminta pendapat sila keberapa? Ya.
Ya, tadi kan namanya apa? Desa Ketintang ya. Yo, sila keempat. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah merespon berdasar. Oke, benar sekali. Ini mudah ya, yaitu nilai kerakyatan, yaitu sila keempat Pancasila. Musyawarah ya harusnya. Kemudian Ki Wijil membuatkan warga alat pertanian dan mengajari warga membuat alat pertanian. Yuk, termasuk nilai Pancasila sila keberapa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, terima kasih. Mbak Emilia, Mbak Aluna, Mas Bilal. Nah, kalau ini adalah nilai keadilan, yaitu nilai sila kelima. Karena Ki Wijil mengajari semua warganya untuk bersama-sama membuat peralatan tani yang berguna bagi kehidupan mereka. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita Ki Wijil. Tapi Ibu Tessa mengambil hanya 4 ini aja ya. Oke. Oh, refresh dulu yuk. Nah, sebelum Bu Tessa lanjutkan ke materi selanjutnya, silakan anak-anak melihat tayangan berikut ya. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Movement, movement, movement. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got the rescue on our hands. You there. Here we go. Norituna. Wimpo. Oke, Divotara. Pomelo? Uh-oh. Nah, akhirnya karena mereka bekerja sama, mereka bisa melewati jalan yang terputus itu.
menjadi pemimpin. Yuk, anak-anak di sini pasti semuanya pengen jadi pemimpin ya. Anak-anak juga, saya yakin semuanya bisa kok jadi pemimpin, semuanya anak-anak hebat. Asalkan tadi yang sudah Berdesa terangkan bahwa kita harus memiliki sikap-sikap yang tadi ya. Jadi, apakah anak-anak memiliki pemimpin idola? Nih, ada gambarnya siapa? Si taulah. Ya, Pak Soekarno, Bapak proklamator kita. Kemudian ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kalau ini Bapak Ganjar Pranowo, dan ini Bapak Yulianto. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin kita. Kita juga harus tahu ya siapa pemimpin kita, siapa presiden, gubernur, wali kota, terus Pak RT kita, bahkan kita harus tahu ya. Nah, menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ya, Putri tadi juga sudah menjelaskan, sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang lain, kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Jika tidak, kita pasti akan membuat berbagai alasan untuk menunda pekerjaan. Seperti cerita si Dondo nih. Gak apa-apa ya, Putri hari ini banyak bercerita, karena kan kemarin kalian sudah PTS nih. Nah, cerita-cerita Putri ini semoga bisa menjadi menginspirasi kalian. Nih, perhatikan cerita Dondo berikut ini. Pada pagi hari, biasanya Dondo menjadi yang pertama siap di meja makan. Namun, berbeda dengan pagi ini. Ayah, ibu, Kak Ola yang menunggu Dondo di ruang makan. Ayah pun memanggil Dondo, tetapi Dondo tidak menyahut. Kemudian, ibu menuju ke kamar Dondo. Kamarnya Dondo nih. Dondo, ayo kita segera makan, nak. Iya, Bu, jawab Dondo. Ibu membuka pintu kamar Dondo. Ibu melihat Dondo sedang berseragam, tapi belum menyisir rambut. Dondo juga sedang memasukkan buku-bukunya ke tas. Kamu tadi terlambat bangun, Dondo, tanya ibu. Iya, Bu, tadi malam Dondo mengerjakan tugas. Dondo baru tidur pukul 11. Dondo juga belum sempat menyiapkan tas sekolah Dondo, jawab Dondo. Kapan emang tugas ini diberikan? Tanya ibu. Sudah seminggu yang lalu, Bu, jawab Dondo. Kalau kamu bisa memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat, tanya ibu. Memimpin diri sendiri itu bagaimana maksudnya, Bu? Jawab Dondo. Maksud ibu, kalau kamu bisa memimpin dirimu sendiri untuk mengatur waktumu lebih baik, pasti tugas ini sudah selesai dari kemarin-kemarin, kata ibu. Iya, Bu, Dondo akan berusaha memimpin diri sendiri agar lebih baik. Dondo tidak akan menunda-nunda pekerjaan lagi, kata Dondo. Nah, dari cerita singkat Dondo pagi ini, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita Dondo? Yuk, ada sikap yang tidak pantas kita tiru. Apa ya yang sikap apa yang tidak pantas kita tiru dari cerita Dondo tadi? Cerita singkat tentang Dondo tadi ya. Ada yang tahu anak-anak? Udah saya tunggu responnya. Apa ya? Oke. Belum ada yang berkomentar nih. Yo, sikap yang tidak pantas ditiru, betul saya kasih tahu satu deh. Yaitu yang pertama, menunda-nunda pekerjaan. Nah, padahal tadi disebutkan tugas itu sudah diberikan seminggu yang lalu. Tapi karena Dondo menunda pekerjaan, mengerjakan tugasnya, jadi dia baru tadi malam mengerjakan tugasnya. Ayo, siapa yang
Di sini juga seperti itu anak-anak. Jangan diulangi ya. Yo, sikap yang tidak pantas lagi. Kira-kira apa? Selain menunda-nunda pekerjaan. Ada yang tahu anak-anak? Selain menunda-nunda pekerjaan seperti dulu tadi. Ya, mengabaikan pekerjaan, betul, menunda-nunda pekerjaan. Nah, sikapnya tidak disiplin. Ini tadi seperti menunda pekerjaan ya seharusnya bisa dikerjakan dari kemarin-kemarin. Tapi karena Dondo tidak disiplin, jadi dia mengerjakannya malam-malam. Kemudian, jadi deh dia bangunnya kesiangan dan jadi keburu-keburu. Nah, sekarang meskipun tadi dari cerita tersebut Dondo salah, tapi ada sikap yang patut ditiru loh dari Dondo. Apa ya anak-anak? Sikap yang dapat ditiru dari Dondo. Tunggu. Sikap yang baik atau sikap yang bisa kita tiru dari Dondo. Yuk. Apa ya? Sikap yang dapat ditiru dari cerita Dondo. Ya, benar sekali, tanggung jawab Mas Henry. Ayo, apalagi yo? Selain tanggung jawab. Mengerjakan tugas. Oke, Mas Bilal. Mas Aditya ya. Kemudian Mbak Emilia bertanggung jawab mengerjakan tugas. Oke. Pinter-pinter anak-anak. Ya. Meskipun meskipun terburu-buru mengerjakannya, tapi Dondo tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan kepada ibu guru. Kemudian, sikap apa lagi? Masih ada satu. Sikap yang bisa kita tiru dari Dondo. Ayo, selain bertanggung jawab menyelesaikan tugas, apa lagi ya? Nah, benar sekali nih, ada Mas Mukti ya, tidak mengulangi kesalahan. Ya, oke, benar sekali, pintar-pintar ya. Ya, tidak mengulangi kesalahan atau kata lainnya yaitu mau berusaha memperbaiki diri. Tadi Dondo mengakui kesalahannya ya sama ibunya, kemudian dia berjanji untuk berusaha memperbaiki diri. Nah, anak-anak, ya, dari hari ini cukup sekian ya. Tadi yang pertama kita sudah belajar sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 6 sikap tadi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang salah satu sikap atau nilai Pancasila, yaitu nilai gotong royong. Contohnya tadi semut dan belalang. Kemudian yang ketiga kita juga sudah belajar sebelum menjadi pemimpin untuk orang lain, untuk anggota-anggota kita juga harus belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, anak-anak, terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif memberikan komentar, sudah aktif memperhatikan belajar di rumah pada sesi kali ini bersama Bu Tersa. Bu Tersa mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sudah sampai minta maaf jika ada banyak salah kata dalam menyampaikan materi ini. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sebentar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.